Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Melihat bahwa platform batu dan spar suci ini akan diserap oleh cakram giok semesta, tiba-tiba sebuah ledakan keras terdengar, telapak tangan besar muncul di langit, dan itu menuju ke arah Qin Chen. Itu adalah Min Wuxia, yang tidak ingin melihat Qin Chen mendapatkan harta itu, jadi dia memblokirnya. "Huff, kamu benar-benar mencari kematian," teriak Qin Chen sangat marah, dan pedang kuno Ban Yu muncul di tangannya, itu langsung memotong tangan Min Wuxia dan pecah berkeping-keping. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi pedang, seperti seorang tahanan. "Saudara Chen, selamatkan hidupku. Aku tahu aku salah," ucap Min Wuxia meraung. Dia terus memohon belas kasihan. Pada saat ini, susunan pedang yang tak terhitung jumlahnya segera berputar di bawah dorongan Qin Chen, menghancurkan Min Wuxia berkeping-keping, dan meledak menjadi kabut darah. Qin Chen mendengus dingin, mengabaikan cincin penyimpanan Min Wuxia. Qin Chen dengan keras mendesak piringan giok alam semesta. Platform batu dan kristal suci itu segera disedot ke dalam cakram giok keberuntungan. Qin Chen sangat gembira. Qin Chen tidak punya waktu untuk mengamatinya dengan cermat. Tangannya meraih cincin penyimpanan Min Wuxia, dan pada saat yang sama dia mengguncang sosoknya dan segera pergi dari sini. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan lain muncul. Sesosok berdiri dengan bangga di kehampaan di depannya. Itu adalah Master Susantian, Presiden The Pavilion of Heavenly Thunder City. Susantian terkejut dan menatap Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Dia mencoba membunuh Qin Chen, tetapi siapa yang mengira bahwa Qin Chen benar-benar dapat memblokir serangannya sendiri. "Tuan Pavilion Suhantian, apakah Anda mencoba untuk membunuh Ben Shao?" ucap Qin Chen. "Huff, kamu telah membunuh Wei Xiang. Hari ini, pemilik pavilion ini akan membalas kematian Wei Xiang," ucap Susantian berkata dengan dingin. "Tapi, jika Anda dapat mengembalikan harta yang Anda dapatkan sebelumnya, Master Pavilion ini mungkin dapat mempertimbangkan untuk memaafkan Anda," ucap Susantian berdiri tegak, menatap Qin Chen, matanya memancarkan keserakahan. Qin Chen langsung menebas, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain. Susantian menunjukkan senyum kejam di wajahnya. Dia mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba serangkaian bendera arai tersapu dari tangannya. Aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya datang dengan keras ke arah Qin Chen dari segala arah. Ini adalah formasi pembunuh terbaik Susantian. Dengan formasi pembunuhan ini, dia tidak tahu sudah berapa banyak master yang telah dia bunuh. Setelah formasi selesai, Kaisar bela diri puncak tidak akan bisa lolos dari kematian. Oleh karena itu, meskipun Suhantian bukan yang paling kuat di antara para pemimpin dari 6 kekuatan utama di Sky Thunder City, ia masih merupakan master formasi. Qin Chen tercengang, dan ingin melakukannya sesegera mungkin pada awalnya, tetapi setelah melihat formasi besar yang ditetapkan oleh Susantian, dia mengungkapkan rasa tertarik. Karena metode arai Suhantian sangat istimewa, dan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu bukan formasi tradisional benua Tianwu, tetapi harus menjadi formasi kuno tertentu. Formasi ini seharusnya merupakan formasi kuno yang diperoleh Susantian dari suatu tempat, dan kemudian ditingkatkan olehnya. Sayangnya, formasi ini belum lengkap. Masih ada beberapa kekurangan. Kalau tidak, jika ini adalah formasi kuno yang utuh, takutnya, saya mungkin benar-benar akan terjebak, gumam Qin Chen. Su Shaotian jauh lebih unggul dari Qin Chen dalam hal kultivasi, tetapi dalam hal kekuatan fisik, Susantian jauh lebih lemah dari Qin Chen. Ketika dia memblokir serangan tinju pembunuhan Qin Chen, seteguk darah meluap dari sudut mulutnya. Bagaimana bisa? Kekuatan anak ini begitu mengerikan? Ekspresi Susantian terkejut, dan dia tidak percaya bahwa dia terluka oleh seorang pria muda dengan cara yang begitu sederhana, dan hatinya menderita pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pukulan Qin Chen barusan akan menyebabkan dia cedera serius dan bahkan kehilangan efektivitas tempur. Dia bahkan berniat untuk melarikan diri. Tiba-tiba terdengar suara, "Qin Chen, apakah kamu baik-baik saja?" ucap Fu Qiankun berjalan dan bertanya dengan santai. Karena Susantian kabur, Qin Chen tidak repot-repot mengejarnya. Bagaimanapun, kekuatan Susantian luar biasa. Meskipun tidak masalah untuk membunuh lawan dengan kekuatannya dan Fu Qiankun, itu juga membutuhkan usaha, dan dia bahkan mungkin harus menunjukkan beberapa kartu haul. Qin Chen melirik semua orang, dan kemudian berubah menjadi dua aliran cahaya, menyapu ke aula utama. Beberapa lorong muncul di depan, dan setiap lorong menyebar ke tempat yang berbeda. Qin Chen mengerutkan kening, "Lao Yuan, apakah kamu merasakan aura Raja Iblis?" Ucap Qin Chen segera bertanya kepada Lao Yuan. Lao Yuan berkata, "Saluran ketiga di sebelah kiri dan saluran kedua di sebelah kanan memiliki aura setan alien." Jawab Lao Yuan sedikit tidak yakin. Qin Chen berkata, "Fu Qiankun, mengapa kita tidak melalui satu saluran masing-masing?" Pada akhirnya, Qin Chen hanya bisa membuat keputusan ini. Keduanya langsung berubah menjadi dua pita dan menyapu dua saluran yang berbeda. Beberapa saat kemudian, sesosok tiba-tiba muncul di pintu masuk lorong, dengan mata dingin dan sikap acuh tak acuh. Itu adalah Sangguan Sier, Tuan Istana, Sangguan Gufeng dan yang lainnya sudah masuk. Hanya saja saya tidak tahu situasi spesifiknya sekarang, tapi saya pikir tidak ada yang salah. Ucap sosok bayangan hitam muncul di sebelah Sangguan Sier. Sangguan Sier mengerutkan kening. "Apakah kamu yakin tuanmu dari ras iblis alien masih hidup? Dan apakah kita bisa menyelamatkannya?" Ucap Sangguan Sier. "Jie, tolong jangan khawatir tentang ini," jawab pria berbaju hitam itu tertawa aneh. Sangguan Sier terjun langsung ke salah satu lorong dan menghilang dengan cepat. Pada saat ini, Qin Chen tidak tahu bahwa Sangguan Sier juga telah sampai di sana. Dia dengan cepat terbang melalui lorong, dan lorong ini seperti labirin, sangat rumit, dan ada banyak jalan bercabang, sehingga sulit untuk membedakan utara, selatan, timur dan barat. Ini membuat Qin Chen sangat tidak nyaman. Tiba-tiba, serangga pencari jiwa sepertinya merasakan sesuatu, dan menjadi gelisah. Apakah serangga pencari roh menemukan sesuatu? Gumam Qin Chen sangat gembira dan segera melepaskan serangga pencari roh. Mereka dengan cepat berubah menjadi streamer dan terbang menuju kedalaman lorong. Tidak lama kemudian, Qin Chen telah tiba di depan sebuah gerbang batu dan mendorong gerbang batu dengan keras. Gerbang batu terbuka. Qin Chen berkata, "Ini adalah cairan ajaib." Tetesan cairan hitam mengalir dari mulut patung tengkorak iblis dan dituangkan ke dalam palung batu. Palung batu sudah penuh. Cairan hitam meluap, energi sihir yang kuat menembus ruang batu, dan bertahan untuk waktu yang lama. Alasan mengapa Qin Chen mengira itu adalah cairan ajaib karena cairan ini mengandung kekuatan sihir yang aneh, yang sulit diserap oleh seniman bela diri biasa. Qin Chen berjalan ke palung batu dan menemukan bahwa palung batu itu tidak sederhana. Ternyata ada formasi yang sangat rumit. Ada serangkaian pembatasan aneh di palung batu. Dan ini membuat Qin Chen pusing melihatnya. Larangan macam apa ini? Gumam Qin Chen terkejut, dan apa yang membuatnya merasa lebih terkejut adalah bahwa tungku pemurnian dan aura palung batu sangat kuno. Seolah-olah mereka telah beroperasi selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Qin Chen melangkah maju, meletakkan tangan kanannya di tungku pemurnian, dan berjuang untuk membawanya. Tungku pemurnian segera dibuka tanpa hambatan, dan kemudian Qin Chen menatap ke bawah, mengangkat alisnya, mengungkapkan ekspresi kejutan yang tak tertandingi. Tidak ada apapun di tungku pemurnian, hanya sebuah kristal hitam. Kristal itu seukuran kepalan tangan. Saat tungku pemurnian dipindahkan, jejak aliran udara hitam berkumpul bersama, mengembun menjadi cairan hitam. Qin Chen bergumam, tungku pemurnian dapat beroperasi selama puluhan ribu tahun. Itu harus terkait dengan formasi di istana ini.
Formasi dapat mengekstrak energi dari langit dan bumi dan memberikan kekuatan, tetapi kristal ini telah disempurnakan selama puluhan ribu tahun, dan itu tidak hilang. Kristal hitam ini tidak sederhana. Melihat kristal hitam itu, Qin Chen segera meraihnya. Ini sangat berat, gumam Qin Chen. Kristal hitam seukuran kepalan tangan itu ratusan kali lebih berat dari yang dibayangkannya. Selain itu, jejak energi hitam beredar di telapak tangan Qin Chen, dan energi iblis yang menakutkan menembus pertahanan fisik Qin Chen dan langsung mengalir ke pikirannya. Ini sangat korosif. Jika saya tidak mempraktikkan teknik klan iblis alien dan memiliki pemahaman tertentu tentang aturan klan iblis alien, Ki iblis spar hitam ini dapat merusak telapak tangan saya. Ucap Qin Chen menarik napas. Spar hitam dan tungku pemurnian semuanya masih utuh, dan cairan ajaib ini sangat murni, mungkin akan membantu Mokara dan lainnya untuk memulihkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Ucap Qin Chen berpikir, Qin Chen langsung memasukkan tungku pemurnian ke cakram giok. Pada saat yang sama, dia menginstruksikan Lao Yuan dan yang lainnya, Lao Yuan, cairan ajaib ini, tolong pelajari dengan cermat. Haha, nak Qin Chen, serahkan saja pada kami. Jawab Lao Yuan berkata dengan penuh semangat. Ketika tungku pemurnian ini memasuki giok alam semesta, dan begitu dia mencium energi sihir hitam yang keluar, Lao Yuan merasakan kekuatan di tubuhnya akan bergerak. Ini jelas merupakan harta karun yang sangat berguna bagi iblis alien. Tapi sekarang setelah merasakan tungku pemurnian ini, ia memiliki perasaan yang samar, mungkin suatu hari dalam waktu dekat, ia dapat mengembalikan kekuatan puncaknya. Mokara dan skeleton Rader juga sangat bersemangat, berdesir, dan langsung datang ke tungku pemurnian ini, merasakan kekuatan cairan ajaib di palung batu. Tubuh mereka semua menyala dengan cahaya hitam, mereka merasa sangat nyaman. Tak lama kemudian, beberapa sosok muncul di luar ruang batu. Qin Chen menoleh dan melihat sekeliling, tiba-tiba dia sedikit terdiam. Orang yang datang adalah Susantian. Qin Chen menyentuh hidungnya. Susantian tertawa dan berkata, Anda berpikir untuk memohon belas kasihan sekarang. Susantian berkata sambil tersenyum, dan mengedipkan mata pada beberapa orang di sekitarnya. Orang-orang ini langsung mengepung Qin Chen, dan pada saat yang sama, sebuah lingkaran muncul di masing-masing tangan mereka. Semburan cahaya yang menakutkan tiba-tiba bangkit, membungkus seluruh ruangan batu, dan Qin Chen terletak di tengah batu. Orang-orang ini semua adalah penguasa pavilion di Zen, dan mereka berada di level yang sama dengan Wei Xiang, dan mereka semua adalah master formasi. Yang terlemah dari mereka adalah master formasi tingkat 8. Apakah kamu bersiap untuk menggertak lebih sedikit orang? Ucap Qin Chen berkata dengan tatapan dingin. Tapi Qin Chen masih memiliki senyum tipis di sudut mulutnya. Dia mengatur pakaiannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu cepat bahagia. Qin Chen dengan lembut mendesak cakram giok alam semesta dan berkata dengan ringan, semuanya, keluarlah. Jie, Tuan, kita semua akan berpesta. Dua tawa yang menusuk terdengar, dan pada saat yang sama cahaya hitam melintas di depan Qin Chen, Mokara dan skeleton Rader muncul seketika. Cahaya ajaib yang mengerikan meletus dari mereka berdua, seperti dua dewa iblis yang keluar dari api penyucian. Mata Susantian tiba-tiba membulat, dan yang lainnya juga terkejut. Mengapa dua orang tiba-tiba muncul di ruangan batu ini? Dari mana dua orang ini muncul? Kamu? Apakah kamu memiliki dunia kecil yang legendaris? Ucap Susantian seolah memikirkan sesuatu. Hehe, kalian berdua selesaikan orang lain, berikan Susantian ini kepadaku. Ucap Qin Chen. Mokara tertawa, tubuhnya melompat, dan tiba-tiba segumpal awan tersapu dan menerkam dua orang di sisinya. Susantian belum bergerak, tapi dia tidak menyangka Qin Chen langsung bergegas ke arahnya. Susantian mendengus dingin. Susantian merasa bahwa Qin Chen saat ini benar-benar mengeluarkan kekuatan bertarungnya, seperti binatang buas, menatapnya dengan dingin.
Qin Chen tidak dapat langsung membunuh Susantian ini dalam waktu singkat. "Nak Qin Chen, apakah kamu ingin aku membantumu?" ucap Lao Yuan sangat ingin mencoba di piringan giok keberuntungan. "Tidak, pemuda ini baru saja melakukan pemanasan," jawab Qin Chen terkekeh. Cahaya pedang menyala, dan pedang karat misterius langsung dikeluarkan. Begitu pedang karat misterius keluar, hembusan angin yin tiba-tiba muncul di kehampaan, seolah-olah suara hantu menangis dan serigala melolong, membuat kulit kepala Susantian mati rasa. Dibandingkan sebelum memasuki tanah sihir kuno ini, pedang karat misterius tampaknya telah mengalami beberapa transformasi dan menjadi lebih luar biasa. Ketika tinju dan aura pedang bertabrakan, Susantian hanya merasa bahwa kekuatan dingin terus-menerus menyusup ke dalam tubuhnya. Dia mendengus, dan seteguk darah menyembur keluar. Qin Chen juga terkejut. Dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan hanya satu ayunan pedang, Susantian langsung terluka. Susantian terkejut, seluruh tubuhnya tegak dengan rambut dingin. Dengan firasat bahwa kematian akan datang, dia buru-buru mendesak perisai hitam pekat. Ini adalah perisai pertahanan kelas kaisar. Meskipun jauh lebih buruk daripada formasi Gang Yuan, itu juga merupakan perisai tingkat atas yang langka. Aura pedang menebas perisai, dan dengan suara nyaring, perisai itu hancur berkeping-keping, dan aura pedang terus menebas tanpa hambatan. Hati Susantian bergetar hebat. Dia tidak menyangka kekuatan cahaya pedang ini begitu mengerikan. Di bawah keterkejutannya, dia buru-buru menghindar. Susantian samar-samar merasa bahwa dia tampaknya telah menyebabkan masalah besar. Sementara Susantian terganggu, Qin Chen menjalankan Wan Shen Ju untuk melepaskan kejutan jiwa. Pemboman jiwa yang tak ada habisnya tiba-tiba meledak di kepala Susantian. Dengan kekuatan jiwa Qin Chen saat ini, itu bisa menyebabkan jiwa Susantian hancur berantakan. Qin Chen mendengus dingin, dan melemparkan pelat susunan Tian Kong Wan Zuan, barisan cahaya yang menakutkan langsung menyelimuti ruang batu. Susantian langsung pusing. Kemudian dia melihat pelat susunan di atas kepalanya dengan ngeri, dan berkata dengan takjub, "Pelat susunan Tian Kong Wan Zuan, apakah Anda master susunan aula perangkat?" Cahaya pedang melintas, langsung memotong kepala Susantian. Kemudian Qin Chen mengangkat tangannya dan menyingkirkan armor Gang Yuan, sarung tinju, dan cincin penyimpanan. Setelah Qin Chen menyingkirkan pedang karat misterius, membawa Mokara dan skeleton ruder ke cakram giok, dan mulai membersihkan medan perang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.